sejahtera, bahagia, sehat selalu, dan dimudahkan rezekinya. Saya Jagat Tegodoyo hadir dalam penayangan Sang Makam Sejarah. Saat ini kita berada di Makam Joko Jumput di Jalan Praban, Surabaya. Kebetulan di sini kita bertemu dengan Pak Farid, putra dari Pak Kusnandar. Monggo kita akan berbincang-bincang sejenak kepada Pak Farid selaku putra dari Bapak Kusnandar. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kabarnya Pak Farid? Alhamdulillah saya dengan Kulo Jagat Tegodoyo Pak. Oke. Saking pundi? Saya dari Surabaya. Oh, Surabaya. Alhamdulillah. Saya terima kasih, sangat-sangat terima kasih warga Surabaya sowan ke Bajok tersebut karena banyak peziarah itu dari luar kota. Dari luar kota ya Pak ya? Iya. Salah satunya dari mana Pak? Luar kota Pak? Yang paling sering itu dari luar Jawa Timur. Jawa Timur ya Pak ya? Ya, seperti ada, kemudian Jombang ada, pokoknya jarang sekali warga Surabaya ini yang sowan. Justru orang Surabaya sendiri yang jarang sekali. Datang Dan sini, juga Pak? pejabat-pejabatnya itu jarang sekali ke sini. Padahal Pak Joko Jumput ini punya andil membuka lahan jadi kota Surabaya. Betul sekali. Mudah-mudahan dengan kalayak masyarakat yang ada di Surabaya, dengan adanya tayangan video yang kita liput nantinya di channel-channel, supaya nanti warga atau kalayak masyarakat Surabaya ada pemerhati untuk bisa datang ke makam Mbah Joko Jumput ya. Sowan untuk mendoakan beliau. Kalau nggak salah dari ceritanya dulu, memang Mbah Joko Jumput ini adalah cikal bakalnya Surabaya, betul Pak? Oke, harus. Betul ya? Nggih. Diketahuinya makam Mbah Joko Jumput ini kira-kira di tahun berapa Pak? Sekitar 86. Waktu itu saya masih kecil. 86. Nah, terjadinya itu dulunya sudah mbah-mbahnya, mbah-mbah orang tua yang dahulu-dahulu itu sudah mengetahui bahwa di sini di Praban Wetan itu ada situs dari Mbah Joko Jumput, cuma belum diketahui keberadaannya. Iya, terjadinya kebakaran di tubuh ini, ya. Kemudian orang-orang warga banyak yang kesini untuk menolong, ya, maksudnya menolong benda-benda apa gitu. Kok di sini kok ada menemukan maesan? Oh gitu. Mungkin ada dari salah satu tragedi atau misteri yang selama itu yang memang terjadinya satu kebakaran ini Pak? Iya. Oh gitu. Kalau dari silsilahnya Joko Jumput sendiri asalnya dari mana Pak? Mbah Joko Jumput ini lahirnya di kota Mojokerto, di dusun Jumput. Oh, kelahiran Mojokerto, dusun Jumput. Tapi masih ada terah atau turunan dari ini, Mataram. Benar, makanya itu banyak yang berziarah dari Jawa Tengah, Mataram, Jogja, itu ke sini. Oh, gitu. Mereka mengetahui bahwa ini adalah cikal bakal dari Raden Fatah. Raden Fatah, Sultan Demak. Sultan Demak. Iya. Oh. Kalau ibunya sendiri itu yang Mbok Rondo Jumput itu ya? Bukan, sebenarnya itu kakak. Oh, itu kakaknya? Kakak menolong dari ini, sampai ini Mbah Joko Jumput. Oh, itu kakaknya. Kakaknya Kalau ibunya sendiri ada itu, asmanya sendiri asmanya itu masih belum diketahui ya. Terus Mbah Joko Jumput ini punya nama sendiri, cuma namanya itu tidak ingin diketahui orang. Karena pernah beli ibu anak itu berbicara dengan Mbah Joko Jumputnya itu tidak mau
dipublikasikan. Iya. Jadi yang dipublikasikan itu Mbok Rondonya. Oh, Mbok Rondonya. Karena sekarang itu jamu-jamu itu sudah mulai sedikit yang menggunakan jamu-jamu gitu. Sekarang kan menggunakan bahan dari kimia. Jarang sekali menggunakan bahan dari tradisional. Iya. Sewaktu Bu Ana itu berbicara dialog dengan Mbak Rondo itu jamu itu dari bunga-bunga bisa, kemudian dari rempah-rempah juga bisa, bahkan bunga kandil sendiri itu bisa buat jamu. Bunga kandil itu ya. Jadi mungkin ahli dalam bidang meracik jamu ya. Meracik jamu. Itu yang di depan itu ada lempang. Yang apa itu kayak lesung ya? Iya, lesung itu ya. Dari batu andesi gitu ya. Itu batu asli. Oh, lumpang ya, Bu? Iya, lumpang ya. Itu untuk pipisan. Itu untuk pipisan. Iya, kalau itu lumpang. Oh. Itu untuk apa itu porsi yang banyak, menggunakan yang depan itu yang porsi sedikit. Bisa kita Dia kopi sebentar ya. Ini baca-baca pun istrinya. Purwawati ya. Ibunya yang pojok sendiri itu ibunya ya, Pak ya? iya. Ibunya. Baik saudaraku, di sini tempatnya makam Joko Juput yang batu nisannya itu agak runcing. Yang di sebelah kanannya ini istrinya yang namanya Kusumaning Ayu Purbawati Putri. Yang akrab panggilannya Dewi Purbawati. Iya. Ya. Yang di ujung sana itu batu nisan itu yang itu ya, yang Mbok Rondo. Mbok Rondo itu Yang Mbok Rondo Kinco ya. Iya, berapa? Mbok Rondo Kinco ya. Yang sebelah kanan sedikit itu kakaknya. Inilah salah satu situs sejarah peninggalan Mbok Rondo Kinco. Ada apa itu namanya? Pipian ya, Bu ya? Pipisan sama apa itu namanya? Lumpang. Sama lumpang. Pada zaman dahulu memang Mbok Rondo Kinco itu ahli dalam membuat racian jamu dari herbal seperti itu. Ini juga ada lambang pecut ya, pusakanya. Pusaka dari Baju Jumput ya. Waktu melawan Joko Dolok. Gitu. Kalau nggak salah ini Gembolo Geni. Gembolo Geni. Iya. Tahun 84 penemuan. Baik, kita lanjutkan bincang kita sejenak dengan Pak Farid. Dari sejarah yang kita dapat dari Bapak Surabaya dulu, ceritanya kalau nggak salah ya Pak Farid, itu ada sayembara untuk mendapatkan Dewi Purbawati, Pak. Iya, benar. Nah, itu bagaimana Pak ceritanya? Ceritanya itu ada dari Bondowo sama Pangeran Situbondo, putra dari Bupati Sampang. Iya, benar. Terus yang kedua itu putra Bupati Kediri. Iya. Joko Truno ya, Pak? Joko Truno, iya. Joko Truno itu Joko Dolok. Oh, Joko Truno itu Joko Dolok. Gitu. Terus juga Joko Jumput ini juga
masih ada sanak famili dengan Joko Pura kalau nggak salah Pak. Iya, benar. Yang sekarang itu namanya Sawung Galing gitu ya. Sawung Galing ya. Itu kalau Sawung Galing itu mertua. Oh, Sawung Galing itu mertuanya. Iya. Mertua. Anak dari Purbawati. Oh, ayah dari Purbawati ya. Iya. Kan saya barang. Sawung Galing itu sudah membuat sudah buka alas ya, buka alas tapi cuma hanya sekitaran sayembara. Siapa yang bisa membuka ini lahan sampai seluasnya, maka akan disunting. Dari Purbawati. Akhirnya kemenangan dimenangkan oleh Jumput. Mas Jumput ya. Enggak, akhirnya mempersunting Di Purbawati ya. Jadi dari pertarungan atau istilahnya itu antara Joko Truno, Pangeran Kediri Iya. dan Pangeran Situbondo, Iya. itu memang diadakan sayembara oleh Dewi Purbawati ya Pak ya. Iya. Karena memang dari salah satu satria tersebut itu ingin meminang seperti itu Pak ya. Iya, meminang. Meminang ya. Ya, supaya untuk seadil-adilnya maka dia ini merelakan akan supaya bertempur dulu. Kan nggak enak gitu loh. Tapi dari pertarungan tersebut itu memang ada syarat-syarat tertentu tak yang diberikan sama Dewi Purbawati dalam Alas Surabaya itu Pak? Iya. Siapa yang membuka lahan yang lebih luas? Yang lebih luas ya? Yang untuk nantinya itu dijadikan pemukiman penduduk ya? Penduduk Surabaya kalau sekarang ini. Terus kok bisa dimenangkan oleh Joko Jumput? Padahal kan antara Pangeran Situbondo dan Joko Truno yang berkelahi. Berkelahi. Dimenangkan oleh Joko Truno? Bukan. Pangeran Situbondo. Oh, Situbondo. Oh, dimenangkan Pangeran Situbondo. Iya. Terus? Joko Truno ini memang licik gitu loh. Oh, gitu. Licik. Kemudian ini Joko Jumput. tahu itu kemudian Joko Truno lari ketemu dengan Joko Jumput ini. Joko Truno lari ketemu Joko Jumput. Ya, kemudian ya akal itunya Akal liciknya itu ya? akal liciknya itu akhirnya Joko Jumput itu dengan Pangeran Situbondo. Itu ceritanya. Kemudian Pangeran Situbondo itu kalah dengan Joko Jumput, pergi. Waktu itu Pangeran Joko Truno itu ngomong nggak ke Pak dan Pangeran Situbondo, ini loh bukti saya sudah membunuh. Padahal yang membunuh itu Padahal waktu itu dikalahkan sama Joko Jumput ya. Tapi dengan akal kelicikannya Joko Truno tadi memberikan konfirmasi kepada itu ya Jayeng Rono ya. Iya, Jayeng Rono. Oh, iya. Ya, Jayeng Rono. Ini saya sudah membunuh. Gitu. Kebetulan itu waktu itu Mbak Joko Jumput belum pulang. Masih sekitar itu daerah Brawijaya. Iya, daerah sana itu. Nah itu kemudian saya membunuh, saya ada buktinya. Itu kemudian selama 7 hari. Selama 7 hari 7 malam. Iya, 7 hari 7 malam. Ceritanya begini. Nah, sedang Joko Truno itu memakai keris namanya Kolongnyong. Sedangkan Mbah Joko Jumput menggunakan Cambolo. Ini Selama 7 hari 7 malam. Mengapa kok namanya Embong Malang? Itu waktu pertempuran. Itu memang jalannya apa?
benturan ada sejarah itu akhirnya pohon-pohon itu tumbangan dan pertumbangan itu malang-malang gitu loh. Malang-malang itu saling tumpang tindih gitu loh. Jadi nggak gini, jadi macam gini gitu loh. Nah itu makanya namanya cacing malang. Iya. Sebenarnya itu daerah Kutai, daerah Brawijaya itu sampai Sidoarjo sebenarnya gunung. Oh, sampai Sidoarjo itu daerah gunung ya? Gunung sebenarnya, memang gunung. Nah, akibat dari pecutan dari Joko Jumput ini rata, ya tinggal pegunungan saja. Sebenarnya menarik sekali ya cerita-cerita sejarah. Kemungkinan kalau dari kita anak-anak remaja zaman sekarang mungkin sangat jauh sekali dalam mengikuti perkembangan sejarah-sejarah yang ada di Surabaya. Baik saudaraku, dimanapun panjenengan berada, dari kutipan sejarah makam Mbah Joko Jumput ini bisa kita ambil, bisa kita petik bahwa budi pekerti, keluhuran dan kejujuran Mbah Joko Jumput itu menjadikan satrio yang bisa membangun istilahnya desa, yang bisa membabat alas, bisa membuka lahan cikal bakalnya Surabaya pada zaman dahulu. Jadi Mbah Joko Jumput dulu itu memang terah keturunan dari Mataram. Nah, ibunya Mbok Rondo Kinco itu dari Surabaya. Jadi asalnya dari Mojokerto. Iya. Dari Mojokerto ya. Malah Buana. Jadi diasuh mulai kecil loh. Iya, mulai kecil ya. Bahkan cerita dulu sepintas ada orang yang mengerti itu. Mbah Joko Jumput ini sewaktu kerajaan Majapahit waktu dipimpin oleh Tumbas Dewi, Buana Tumbas Dewi. Itu yang mempunyai patih yang namanya terkenal sekali, Patih Gajah Mada. Sewaktu beliau ini masih kecil bertemu dengan Patih Gajah Mada, dan namanya anak kecil, ya, mungkin mengganggu, mungkin apa, dipukul atau diapakan gitu, lari, kemudian bilang sama ayahnya gitu, Le, lapo melayu, ini kasaran gitu, lapo melayu, saya kasih pecut, dole ono wong itu. Gajah Mada sendiri lari sampai Bondowoso. Itu cerita lain versi gitu. Jadi memang ada beberapa versi ya Pak ya. Iya. Itu kemungkinan juga tidak di makam Mbah Joko Jumput juga. Iya. Maksudnya di makam-makam lain juga. Jadi setiap daerah itu mungkin mempunyai apa istilahnya klaim atau versi-versi tersendiri. Iya. Semua itu memang kita berikan istilahnya hanya Allah yang tahu ya Pak ya. Iya. Baik Pak Farid, terima kasih banyak atas waktunya. Iya. Saya di sini Jagat Reko Hidoyo bersama teman-teman datang ke makam Mbah Joko Jumput. Saya ucapkan terima kasih kedatangannya dan Baik, sama-sama mungkin Pak. lain waktu bisa sowan kembali ke Mbah Joko Jumput. Baik, terima Saya kasih banyak tunggu. Pak Farid. Baik, terima kasih banyak. Baik saudaraku, cukup sampai di sini perjalanan kita di makam Mbah Joko Jumput. Mudah-mudahan dalam penayangan ini ada kalayak masyarakat atau pemerhati budaya bisa datang atau sowan ke makam Mbah Joko Jumput. Begitu ya Pak Farid ya? Iya. Jangan lupa saudaraku semuanya untuk mengikuti penayangan ini selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, dan tombol loncengnya. Terima kasih banyak Pak Ya, Farid terima kasih. atas bincang kita atas Iya. waktunya.
insya Allah di lain hari nanti kita datang atau sowan ke makam Haji Jumput. Mudah-mudahan juga para peziarah-peziarah, para pecinta spiritual banyak yang datang ke sini seperti itu ya Pak. Iya, saya harapkan ya. Beliaunya juga mengharapkan begitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Jagat Rikodoyo hanya pesan waspada, eling lan hati-hati dalam setiap tumindak laku di dalam menghadapi hidup untuk kedepannya. Hidup adalah suatu doa dan perjuangan. Terima kasih.